Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Ta'ala karena pada pagi hari ini teman-teman kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga masih ikut eh, berpartisipasi di kelas short course tentang pengembangan keterampilan abad ke-21. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Sampara Palili, yang telah berkenan juga untuk ikut serta menyampaikan banyak pemahaman nantinya yang akan kita simak bersama. Dan juga terima kasih kepada Bapak Abu Rizal juga sudah mengadakan short course ini yang dapat dikonsumsi oleh banyak mahasiswa terutama di STIT. Nah, pertama-tama teman-teman, pada pagi hari ini materi yang kita akan bahas lebih lanjut itu adalah tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tapi lebih lanjut, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memperkenalkan dan membacakan mungkin kurikulum vitae dari Bapak narasumber, sehingga teman-teman bisa mendengar tentang kredibilitas beliau dan latar belakang beliau lebih jauh, sehingga nantinya ketika kita bicara persoalan materi dari beliau, mungkin teman-teman tidak meragukan keahlian beliau begitu. Baik, sebelumnya saya bacakan teman-teman kurikulum vitae dari beliau. Bapak Dr. Sampara Palili, SPDI, MPDI, beralamat di Asrama Putra Kampus Al-Quran Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 15 RT 002. Nah, beliau dilahirkan di Satanggi, Kelurahan Baji Pak Mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Desember 1988. Riwayat pendidikan beliau, pertama saya menyebutkan dari sekolah S1 beliau. Tamatan Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, program Strata 1, jurusan Pendidikan Islam Tarbiyah tahun 2012, teman-teman. Dan juga beliau tamatan Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar, program Strata 2, jurusan Pendidikan Islam Tarbiyah tahun 2014. Kemudian beliau tamatan Universitas Islam Malang Unisma, program studi 3, S3, jurusan PAI, Multikultural tahun 2020. Nah, tidak hanya sampai di situ, teman-teman, ternyata beliau mempunyai terbitan karya ilmiah sebanyak 19 artikel. Teman-teman nanti bisa cari tahu ya, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan beliau, dan juga pengalaman kerja beliau dari tahun 2015 sampai 2021, beliau pernah menjadi dosen di STIT Sunan Giri Bima. Dan kedua, dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, teman-teman, beliau menjadi dosen pada program Pasca Sarjana STAI Al-Furqan Makassar. Nah, itu mungkin secara singkat latar belakang dari beliau, kemudian beberapa penelitian yang sangat luar biasa diterbitkan oleh beliau. Dan sekarang teman-teman kita akan masuk mungkin ke pembahasan materi dari yang dipandu langsung oleh Bapak Dr. Sampara Palili. Nah, kepada Bapak, silahkan Pak. Saya Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kandidat Dr. Abu Rizal Akbar, MPD,
dan yang terhormat Ibu Musakal, yang terhormat seluruh nanda-nanda atau adikda-adikda yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada kegiatan soft course ya pengembangan tentu berkaitan dengan keterampilan abad ke-21 ya ananda-ananda semua atau adikda-adikda dari STIT Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hairiyah Mamuju. Mudah-mudahan ya, seiring berkembangnya atau bertambahnya waktu ya STIT Al-Hairiyah ini juga semakin berkembang ya sampai kepada level universitas ya. Mudah-mudahan Pak Ketua dengan visi misinya bisa membawa STIT Al-Hairiyah ini lebih maju, lebih berkembang dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk merealisasikan nawacita atau ide-ide atau gagasan yang selama ini dibangun oleh Ketua Steve dan rekan-rekan dosen, rekan-rekan pembina dari Al-Hairiyah Mamuju ini. Insyaallah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan itu untuk menyampaikan dua materi. Materi yang pertama berkaitan dengan berpikir kritis, yang kedua keterampilan abad 21 atau pemecahan masalah. Nah, jadi ada dua, yang pertama berpikir kritis, yang kedua pemecahan masalah. Insyaallah mungkin kurang lebih kita diberikan waktu kurang lebih 2 kali 60 menit. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk melihat atau meneropong apa sih berpikir kritis dan apa sih pemecahan masalah itu. Ya, sehingga dengan memahami materi ini tentunya akan sangat membawa dampak positif bagi para mahasiswa, mahasiswi kita karena berpikir kritis ini memang salah satu bagian yang mencirikan ya mencirikan seorang aktivis, seorang pembelajar ya salah satu tanda-tanda atau ilmu yang harus dimiliki itu adalah cara berpikirnya yang baik, yang kritis itu. Next. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi untuk masuk ke materi ini. Nanti insya Allah kita akan diskusi berkaitan dengan tema yang akan kita kaji ini. What is critical thinking? Ya, apakah itu berpikir kritis? Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir ya secara jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Jadi itu anak-anakku sekalian, berpikir kritis itu satu kemampuan. Ya, nah tentunya kalau kemampuan itu perlu dilatih, ya, bukan hanya sekedar apa namanya tiba-tiba datang. Ya tentunya sebagai mahasiswa-mahasiswi ya perlu membangun kemampuan ini. Ya tentunya dengan banyak belajar dan nanti akan disampaikan segmen-segmen apa saja yang bisa menjadikan seorang itu berpikir kritis. Next. Ya ini teori Grant-nya ya. Jadi Grant teori berpikir kritis itu ditemukan oleh Scriven dan Pound ya pada tahun 1992. Beliau itu menyampaikan bahwa proses berpikir kritis itu merupakan proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintetis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan. Nah, jadi di sini ada beberapa elemen, ada beberapa poin penting berkaitan dengan berpikir kritis. Yang pertama itu ya terampil mengkonsep. Nah, ini yang sangat penting karena seorang mahasiswa itu ya memang salah satu ciri khasnya pintar mengkonsep. Makanya dilatih sedemikian rupa termasuk mengkonsep atau membuat sebuah skripsi
itu juga adalah bagian daripada mengkonsep. Ya, setelah mengkonsep apa yang dia konsepkan itu ia mampu terapkan. Ia mampu terapkan tentunya dalam kehidupan sehari-harinya, apa namanya, ilmu yang telah dikonsepkan atau teori-teori, materi-materi yang telah dikonsepkan itu mampu diaplikasikan. Nah, kemudian dia menganalisis, ya, menganalisis kemudian mensintesis, ya, kemudian mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan. Tentunya ini apa namanya, ilmu-ilmu atau konsep-konsep yang ditemukan tadi itu diperoleh dari panca indera. Ya, panca indera itu melalui pengamatan, baik penglihatan, kemudian ada pengalaman, refleksi, penalaran atau komunikasi. Nah, ini semua adalah sumber-sumber atau elemen-elemen yang dapat digunakan untuk mengaktifkan intelektual kita. Ya, next. Nah, ini juga. Jadi berpikir kritis itu ya tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Jadi seorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seorang pemikir kritis. Nah, jadi pemikir kritis itu ya bukan berarti bahwa dia memiliki daya ingat yang baik, kemudian memiliki fakta yang tidak berarti. Nah, jadi apa namanya, seorang yang berpikir kritis ini itu bukan hanya pintar menghafal, ya bukan. Nanti akan digambarkan secara sempurna bahwasanya seorang yang berpikir kritis itu ya pintar mengolah data, ya, mulai dari wisdom, mulai dari apa namanya, keyakinan-keyakinan atau kultural, kemudian kronologi, pendidikan, kemudian informasi, kemudian data, dia mampu mengolah itu. Ya, jadi bukan hanya pintar menghafal, tetapi apa yang dihafal dia mampu untuk mengolah. Kemudian seorang pemikir kritis itu mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Nah, jadi ini perpaduan yang sangat besar bahwa kemampuan berpikir kritis itu ya bukan hanya sekedar kita banyak hafalan, tetapi apa yang kita hafal itu mampu kita olah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi seorang yang berpikir kritis ya bukan hanya banyak hafalan, tetapi apa yang dihafal ia mampu untuk menyimpulkan, ia mampu untuk mengolah, memanfaatkan informasi-informasi atau hafalan-hafalan atau makna-makna materi dari hafalannya tersebut. Next. Nah, ini lagi. Jadi berpikir kritis ini masih lanjutannya. Jadi berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Nah, itu tidak. Jadi bukan berarti dengan berpikir kritis kita mengecam orang lain. Kemudian berpikir kritis itu bersifat netral. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, netral itu ya tidak memihak. Pemikiran kita ketika menganalisis suatu permasalahan ya memang harus menyimpan diri kita pada posisi netral, tidak memihak. Karena kapan sebelum menganalisis kita sudah memihak, nah itu apa namanya, kritisnya itu akan hilang. Mungkin kita berpikir tapi sudah ada apa namanya ranah-ranah untuk memihak. Nah, sehingga berpikir kritis itu bagaimana caranya supaya ia bersifat netral. Kemudian objektif, ya, sesuai dengan objeknya. Apa yang dikritisi itu sesuai dengan nomina atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan nomina yang akan kita kritisi, tidak keluar dari objeknya. Kemudian tidak bias. Tidak bias ini ya kritis-kritis yang kita ajukan, yang kita tunjukkan itu tidak bias. Ya, dalam artian tidak pikiran-pikiran atau kritis-kritis yang kita tuangkan itu arahnya jelas. Ya, tujuannya apa, kemudian apa yang dikritisi itu harus jelas, tidak boleh bias. Ya, meskipun berpikir kritis dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan yang buruk. Ya, jadi ini sudah digambarkan bahwasanya ya berpikir kritis itu selain bersifat netral, dia harus objektif, kemudian tidak bias, dan itu juga katanya bisa digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk. Jadi bisa menampilkan itu.
Kemudian pemikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakannya. Ya, jadi pemikir kritis juga itu yang mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias atau kemungkinan apa yang dikritiknya itu tidak benar atau belum jelas. Jadi apa namanya, sebelum mengkritisi sesuatu, ya itu memang perlu diperhatikan banyak hal. Ya, ini lanjutan. Jadi keterampilan inti berpikir kritis itu dimulai dari interpretasi. Interpretasi ini yang pertama kategorisasi, kemudian dekode, kemudian mengklarifikasi makna. Nah, ini sama ini ketika kita melakukan penelitian, ya, yang perlu dilakukan itu ini yang pertama. Nah, termasuk kategorisasi, kemudian dekode, memberikan tanda-tanda terhadap apa-apa yang akan kita permasalahkan. Kemudian mengklasifikasi makna. Nah, kita klasifikasikan makna-makna yang nampak atau yang terjadi di lapangan. Kemudian ada analisis. Nah, setelah diinterpretasi, kita interpretasikan apa-apa yang menjadi masalah problem atau problematika saat ini, ya barulah kita lakukan analisis. Dari analisis itu, dari misalnya permasalahan ada 3 terkait saat ini, yang hari ini juga para mahasiswa atau masyarakat melakukan demo besar-besaran yang hampir kemungkinan terjadi di seluruh wilayah NKRI, terutama di Jabodetabek, ya, Jakarta, Depok, Bekasi, ya, dan sekitarnya ya itu adalah fenomena. Itu fenomena yang harus dianalisis. Apa sih yang menjadi pokok permasalahan sehingga orang-orang demo, sehingga orang-orang melakukan orasi. Kemudian setelah itu uh, apa namanya, ya kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tadi atau argumen-argumen. Ya, jadi kita memeriksa dulu apa sih gagasan-gagasan daripada yang disuarakan oleh pendemo. Kemudian setelah itu kita identifikasi argumen apa sih yang menjadi alasan sehingga apa namanya memberikan orasi-orasi yang seperti itu. Kemudian menganalisis ini banyak, kemudian argumen, kemudian dianalisis argumen, kemudian pernyataan, kemudian menilai argumen. Apakah klaim-klaim para pendemo ini benar? Apakah para klaim-klaim orang-orang yang melakukan orasi ini sesuai dengan fakta? Nah, itu sehingga evaluasi itu bagian daripada alur berpikir kritis. Nah, setelah itu baru inferensi. Inferensi itu mempertanyakan klaim, memikirkan alternatif, misalnya differential diagnosis, menarik kesimpulan, pemecahan masalah, mengambil keputusan. Sangat relevan dengan apa namanya tema kita, yaitu berkaitan dengan pengembangan keterampilan abad 21. Karena ini agak menurun. Jadi terus terang kalau dilihat dari perkembangan para pemikir-pemikir Indonesia saat ini, terutama dari kalangan-kalangan aktivis, saya melihat secara pribadi itu mengalami penurunan. Ya, bisa saja disebabkan berbagai hal, terutama mungkin pergeseran kebiasaan. Ya, mahasiswa biasanya sebelum adanya HP, sebelum adanya media, nah itu memang betul-betul banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk membaca, kemudian untuk melakukan seminar, melakukan diskusi, melakukan apalagi namanya debat-debat kecil. Ya, sekarang itu kurang karena kita selalu disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Terutama dalam hal itu tadi, lebih banyak waktu kita habiskan untuk memainkan media-media. Sehingga kita sudah apa namanya sudah jauh dari kata memiliki pikiran yang kritis. Ya, padahal seharusnya mahasiswa itu ya salah satu di antara cirinya aktivis itu atau mahasiswa itu ya berpikirnya kritis. Kemudian ini ada penjelasan. Setelah tadi menemukan gagasan, kita sudah temukan apa masalahnya, kemudian argumennya memang benar, dibuktikan dengan fakta lapangan seperti ini. Kemudian ada lagi sudah didapatkan bagaimana cara pemecahannya, atau kita sudah bisa identifikasi ya cara-cara untuk
mengambil keputusan apa sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan, barulah masuk kepada pembelian penjelasan. Ya, jadi ada penjelasan-penjelasan yang menyatakan masalah, kemudian menyatakan hasil, mengemukakan kebenaran prosedur, mengungkapkan argumen. Kalau dalam penelitian karya ilmiah, ini biasanya bab 2. Setelah kita menemukan permasalahannya, kita berikan fakta empiris, kemudian ada fakta teoritis, kemudian ada novelty, ya barulah nanti kita buatkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita kaji. Kemudian regulasi diri atau meneliti diri atau mengoreksi diri. Ini yang paling penting ini. Jadi jangan hanya pintar mengoreksi orang lain, tetapi kita tidak mengoreksi diri kita. Dalam artian kalau melakukan sebuah penelitian, walaupun penelitian kita bagus, judul kita sangat mantap, tetapi itu harus kita koreksi dulu diri kita. Apakah kita mampu untuk melakukan penelitian itu? Ya, karena ini yang sangat kurang. Apakah kita mampu? Jangan sampai kita misalnya menetapkan bahwa penelitian kita akan jenisnya kuantitatif, sedangkan kita tidak mampu untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Ya, kita lebih kuat di memberikan penjelasan-penjelasan. Ya, ini yang maksudnya ini. Jadi kita harus mengoreksi diri. Mengoreksi diri itu maksudnya melihat kemampuan kita sampai di mana. Jangan sampai penelitian kita maunya Scopus Q1, tetapi kita tidak mampu dari segi pembiayaan. Kemauan besar, keinginan besar, tapi di sisi yang lain kita memiliki kekurangan di situ. Jadi perlu ini regulasi diri. Perlu untuk mengoreksi diri kita. Next. Ya, ini juga. Jadi setelah itu masih lanjutan dari tadi, memahami hubungan-hubungan logis antar gagasan. Kemudian mengidentifikasi, mengkonstruksi, dan mengevaluasi argumen. Kemudian mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan umum dalam pemberian alasan. Kemudian pemecahan masalah secara sistematis, kemudian mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan, kemudian merefleksi kebenaran, keyakinan, dan nilai-nilai diri sendiri. Jadi ini sebenarnya masih berkaitan dengan penelitian-penelitian atau apa namanya alur-alur analisis atau alur-alur penulisan karya tulis yang akan kita lakukan. Tentunya memang harus dilandasi dengan berpikir kritis ini. Next. Dan cepat-cepat soalnya masih ada lagi materi saya. Sudah. Ya, jadi ini ada sedikit perbedaan. Apa sih perbedaan-perbedaan atau bagaimana sih seseorang itu, kapan sih seseorang itu dikatakan berpikir kritis dan apakah setiap berpikir itu dikatakan berpikir kritis atau tidak? Ini salah satu pembedanya. Jadi pembedanya itu ya pemikir kritis itu yang paling pertama itu dia cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkan dari informasi yang irrelevan. Nah, jadi itu ketika mendapatkan informasi, pemikir kritis itu ya tidak langsung mengiyakan, tidak langsung memutuskan bahwa itu salah, tidak langsung memutuskan bahwa itu benar. Nah, itu bedanya itu. Jadi di situ kita melihat bahwasanya ada hal-hal yang memang perlu untuk diidentifikasi. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau pengambilan keputusan. Dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Ya, jadi ini kalau mengatakan bahwa kapan seseorang itu dikatakan pemikir kritis, ya tentunya itu tadi dia cepat mengidentifikasi informasi, ya jangan langsung mengatakan bahwa ini hoax, kemudian ini istilahnya jangan langsung mengatakan true or false. Nah, jangan langsung mengatakan bahwa ini salah, ini benar, tetapi terlebih dahulu melakukan identifikasi. Kemudian setelah mencari informasi-informasi, ya kemudian merumuskan solusi. Yang bukan pemikir kritis ini. Pemikir kritis itu cuma mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya. Kemudian tidak melihat, menangkap maupun memikirkan masalah inti. Nah, ini yang banyak ini yang sekarang mahasiswa-mahasiswa kita yang gampang sekali untuk apa namanya untuk dijustifikasi, gampang sekali untuk diarahkan, dikondensifikasi itu. Karena mahasiswa itu sekarang sudah gampang sekali menerima informasi-informasi.
Sehingga ini yang perlu dibenahi kembali. Jadi nanti Pak Ketua Abu Rizal Akbar memang mahasiswa-mahasiswa kita ini ya memang harus dibuatkan grup-grup yang banyak berdiskusi. Ya, tentunya nanti sebagai apa namanya pendidik atau dosen ini lebih bagus memberikan kuliah-kuliah itu yang banyak melatih pemikiran-pemikiran daripada mahasiswa-mahasiswi kita supaya nanti memang betul-betul lahir alumni-alumni yang memiliki pemikiran yang kritis. Nah, jadi itu bedanya ya, kalau pemikir kritis ketika mendapatkan informasi, nah itu tidak langsung diterima, tidak langsung membenarkan, tetapi ia uh, langsung melakukan analisis kecil-kecilan. Oh, apakah ini benar? Cari sumbernya. Ini yang memberikan informasi ini siapa? Apakah dari media? Kemudian cari medianya. Apakah media itu benar merilis berita ini atau tidak? Ya, kalau langsung saja diterima itu berarti bukan pemikir kritis. Next. Nah, ini. Mengapa berpikir kritis? Ya, mengapa seseorang itu atau kita-kita ini perlu memiliki pikiran yang kritis? Ya, karena berpikir kritis itu ya memungkinkan kita memanfaatkan potensi dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri. Nah, jadi seorang mahasiswa-mahasiswi itu termasuk kita yang dosen-dosen memang harus berpikir kritis karena itu memang apa namanya berpikir kritis itu adalah merupakan potensi kita, potensi manusia. Karena kapan kita tidak berpikir kritis maka kita susah untuk memecahkan masalah. Nah, sehingga memang perlu dilatih, perlu dibangun dengan tentunya belajar, kemudian pembiasaan, pemberian materi-materi. Ya, kemudian mahasiswa-mahasiswa kita banyak menganalisis materi-materi, ya tentunya yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Next. Lanjut. Nah, ini. Jadi berpikir kritis itu merupakan keterampilan universal. Keterampilan menyeluruh kemampuan berpikir jernih dan resonan, kemudian diperlukan pada pekerjaan apapun. Ketika mempelajari bidang ilmu apapun untuk memecahkan masalah apapun, jadi merupakan aset berharga bagi karir seseorang. Berpikir kritis sangat penting di abad ke-21. Abad ke-21 merupakan era informasi dan teknologi. Seorang harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Jadi memang berpikir kritis ini merupakan kemampuan yang menjadi apa namanya kebutuhan pokok. Ya bahasanya itu ini merupakan kebutuhan pokok bagi seorang pembelajar, seorang aktivis, seorang mahasiswa, ya ini merupakan kebutuhan pokok di abad ke-21 ini. Karena hampir semua pekerjaan membutuhkan ini, membutuhkan apa namanya SDM yang memiliki atau yang mampu berpikir secara kritis. Next. Ya, itu. Jadi berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik, kemudian berpikir kritis meningkatkan kreativitas, kemudian lanjut. Ya, berpikir kritis penting untuk refleksi diri untuk memberi struktur kehidupan sehingga hidup menjadi lebih berarti, ya meaningful life. Ya, maka diperlukan kemampuan untuk mencari kebenaran dan merefleksikan nilai dari keputusan diri sendiri. Nah, ini. Jadi ada beberapa itu manfaatnya tadi. Coba next lagi. Ada manfaat daripada berpikir kritis. Ini manfaatnya. Membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. Kemudian mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas, mengumpulkan, menilai, menafsirkan informasi dengan efektif, kemudian membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat, kemudian membiasakan berpikir terbuka, kemudian mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya.
Nah, jadi memang berpikir kritis itu manfaatnya sangat banyak, ya banyak sekali manfaatnya. Sehingga memang perlu untuk dibina, perlu untuk dilatih. Mudah-mudahan dengan belajar terus, dengan banyak melakukan mengikuti seminar-seminar, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan itu akan menjadikan kita mampu berpikir kritis. Next. Nah, ini jembatan berpikir kritis. Nah, jadi itu tadi untuk menjadi seorang pemikir yang kritis, ya inilah dia jawabannya. Jadi berpikir kritis itu ya pertama evaluasi, kita evaluasi diri kita saat ini, kita sudah berada di posisi yang mana? Apakah kita terbatas pada apa namanya penalaran konsep, atau kita sudah mampu menalar, memahami atau mengetahui konsep ketika apa namanya ketika kita melakukan membaca, ketika melakukan apa namanya melihat berita-berita, kemudian mendapatkan informasi-informasi. Ya kalau belum ya perlu, ya itu tadi melakukan perjalanan. Ya kita perlu banyak-banyak melatih cara kita menganalisis. Ya, cepat untuk menerima, tapi yang pertama itu kita harus menjadi seorang analis. Jangan cepat percaya dan jangan cepat yakin eh, terhadap sesuatu yang belum jelas. Analisis dulu. Ketika menemukan, silahkan dianalisis. Setelah dianalisis, ya kemudian pelajari penerapannya. Setelah diterapkan, kemudian baru pemahaman, kemudian baru pengetahuan. Sehingga berpikir, melahirkan cara berpikir kreatif atau sintesis. Nah, ini perjalanan atau jembatan berpikir kritis kreatif. Kemudian di situ ada ringkasan dan kesimpulan. Next, coba. Ya ini, jadi berpikir kritis, kenapa perlu dikaji, kenapa perlu orang menjadi pemikir yang kritis, karena memang merupakan keterampilan penting untuk keberhasilan studi, bekerja, dan hidup di era informasi dan teknologi abad ke-21. Kemudian yang kedua, definisi berpikir kritis dan bedakan dengan konsep berpikir yang serupa. Kemudian yang ketiga, identifikasi karakteristik dan perilaku yang berhubungan dengan berpikir kritis dan definisikan secara operasional. Berpikir kritis meliputi aspek kognitif, afektif, konatif, dan perilaku. Nah, ini ada tiga. Kemudian nanti kita akan masuk materi selanjutnya, tapi saya kembalikan dulu kepada host. Apakah kita diskusi dulu terkait berpikir kritis, atau kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua, pemecahan masalah. Habis itu baru kita diskusi. Silakan. Ibu Musakal, silakan. Bagaimana baiknya? Eh, kita lanjut dulu materi, bagaimana Pak? Ya, siap. Saya share, Silakan. saya share screen untuk. Ya, jadi materi kedua itu tidak terlalu banyak. Karena sebenarnya setelah pemecahan masalah itu ada lagi apa namanya? Ada lagi lanjutannya sebenarnya ini bagian ini. Jadi berpikir kritis, pemecahan masalah ada lagi satu yang memang saling terkait. Ya, jadi sebenarnya ini ada tiga. Mungkin nanti bisa disempurnakan ketika melakukan lagi pendalaman. Setelah berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, ada lagi pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya ini lebih bagus, lebih tepatnya ini praktek. Tapi karena jarak kita jauh, seandainya mungkin lokasinya di Baru atau di Pangkep, saya akan ke sana. Kita bagaimana caranya melakukan atau melatih secara langsung, bagaimana sih cara berpikir kritis itu. Jadi memang ada beberapa pelatihan-pelatihannya seperti saya pernah ikuti waktu studi di Malang. Nah, terkait dengan pelatihan-pelatihan ini bagaimana mengaktifkan otak kiri, otak kanan. Nah, jadi mahasiswa kita bisa dilihat karakteristiknya itu dari perilaku-perilaku ketika diberikan stimulus. Nah, jadi insya Allah mungkin besok-besok kalau ada kesempatan saya berkunjung ke Mamuju, nah nanti mampir, kemudian kita praktekkan ini, kita latih betul. Siapa yang aktif otak kirinya, siapa yang aktif otak kanannya, itu bisa. Jadi memang dipraktekkan dengan apalagi namanya dengan gerakan-gerakan.
Jadi ada memang seperti biasanya dalam pengkaderan itu sering saya terapkan. Sebelum menjelaskan biasanya ada beberapa pelatihan-pelatihan supaya bisa diidentifikasi berapa berapa mahasiswa atau berapa peserta dalam pelatihan kita itu yang otak kirinya berfungsi dengan baik atau otak kanannya lebih dominan itu ada. Baik, nah, anakku sekalian, ketua dan ibu host, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu pemecahan masalah yang masih satu paket ya. Ini hanya sebagian kecil karena sebenarnya masih ada satu setelah pemecahan masalah ada pengambilan keputusan atau decision making. Baik, langsung saja. Menurut Anderson, ya bahwa sebuah proses yang diawali dengan pengamatan perbedaan di antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Apa itu pemecahan masalah? Ya, tanya Anderson itu adalah sebuah proses yang diawali dengan pengamatan. Pengamatan perbedaan di antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Ya, dilanjutkan dengan langkah memperkecil atau menghilangkan perbedaan tersebut. Ya, lanjut. Ya, ini. Jadi langkah-langkah dalam pemecahan menurut Anderson itu yang pertama pengenalan dan pendefinisian masalah. Kenali dulu masalah yang terjadi, kemudian berikan definisi, berikan pengertian, berikan pemaknaan. Nah, setelah itu baru penentuan sejumlah solusi alternatif. Setelah mengenali, kemudian memberikan pemaknaan terhadap masalah-masalah yang terjadi, ya barulah dilakukan penentuan solutif, ya atau solusi alternatif. Kemudian yang ketiga, penentuan kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi alternatif. Ya, jadi sebelum kita lebih jauh, saya kembali mengingatkan mahasiswa ini berkaitan dengan penelitian kita. Karena penelitian itu ya membutuhkan ini. Jadi salah satu alasan dilakukannya riset, dilakukannya penelitian, termasuk membuat makalah, apalagi membuat sebuah skripsi, ya itu adalah tiada lain tiada bukan hanya untuk memberikan langkah-langkah pemecahan masalah. Ya, jadi penelitian itu untuk memberikan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat itu evaluasi solusi alternatif. Berikan dulu atau evaluasi dulu. Berikan dulu penilaian terhadap solusi-solusi yang akan kita angkat. Kemudian yang kelima itu pemilihan solusi alternatif terpilih. Ya, jadi setelah itu alternatif terpilih tadi yang pemilihan masalahnya itu barulah kita tetapkan apa namanya materi-materi kita, ya materi-materi yang akan diangkat, kemudian solusi-solusinya seperti apa, ya sebelum turun ke lapangan. Setelah dikumpulkan semua, sudah ada evaluasi, sudah ada solusi alternatif, ini barulah implementasi solusi alternatif. Ya, kalau dalam kelas atau dalam ini ya sebelum melakukan pengambilan data di sekolah ya kita cari dulu masalahnya, kemudian kita carikan solusi alternatif, kemudian penentuan kriteria, kemudian nanti yang kelima itu pemilihan solusi alternatif. Kemudian yang keenam baru diimplementasikan. Ya, pelaksanaan solusi-solusi yang telah diambil. Biasanya yang seperti ini ada kaitannya dengan R&D, Research and Development, pengembangan, atau PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita pelajari dulu, identifikasi dulu masalah-masalah yang terjadi di kelas. Biasanya berkaitan dengan materi-materi dosen yang disampaikan, apa sih masalahnya sehingga mahasiswa ini susah memahami. Sehingga dilakukan dulu berbagai langkah-langkah, setelah dicarikan solusi, barulah diimplementasikan dengan cara penelitian tindakan kelas. Mempraktekkan langsung alternatif-alternatif yang sudah kita anggap dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian setelah evaluasi itu barulah evaluasi hasil yang diperoleh secara keseluruhan. Nah, kalau PTK ini alurnya ini. Jadi penelitian tindakan kelas itu ada 7 alurnya. Ini berkaitan dengan ini. Jadi setelah itu nanti ada refleksi. Kemudian setelah refleksi itu ada lagi solusi-solusi perbaikan. Ya, sehingga penelitian tindakan kelas itu menggunakan yang namanya siklus. Karena setiap pertemuan kita pelajari apa yang kurang dan nanti akan diperbaiki pada saat pembelajaran selanjutnya. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang
dalam penelitian itu yang harus betul-betul apa namanya yang betul-betul melihat kekurangan-kekurangan itu atau menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian baik next. Nah, ini pengidentifikasian masalah. Jadi ada pengidentifikasian masalah. Nah, itu adanya masalah menunjukkan adanya gap antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Nah, ini faktor-faktor yang mengganggu identifikasi masalah ini, persepsi terhadap masalah, penilaian atas masalah, kemudian penetapan masalah dalam lingkup solusi, kemudian identifikasi gejala sebagai masalah. Nah, jadi itu ya, jadi pengidentifikasian masalah. Ini untuk umum, silahkan itu. Kemudian mengevaluasi alternatif. Jadi alternatif yang sudah dipilih dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. Nah, kemudian objektif dari pengambilan keputusan setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. Ya, hubungan alternatif atau hasil. Ya, kepastian, pengetahuan lengkap tentang probabilitas output. Ketidakpastian, tidak punya pengetahuan tentang probabilitas output, kemudian risikonya, ya punya beberapa probabilitas output. Nah, jadi ini pengevaluasian alternatif. Kemudian lanjut. Nah, ini penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Masalah gejala. Itu penentuan faktor penyebab, apa yang menyebabkan masalah itu. Kemudian pendekatan dalam penyelesaian masalah, pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Lanjut. Pembuatan keputusan ini. Proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Dan selanjutnya. Nah, ini. Keputusan terprogram atau terstruktur. Kemudian keputusan setengah terprogram. Nah, nanti apa namanya materinya ini bisa dibagikan supaya nanti bisa didalami oleh anak-anak kita. Makanya saya hanya baca saja sebagian-bagian kecil. Kemudian selanjutnya itu ya ada keputusan tidak terprogram. Jadi ada 3 tipe keputusan: keputusan terprogram, keputusan setengah terprogram, atau keputusan tidak terprogram. Kalau yang terprogram itu keputusan yang berulang-ulang, rutin. Kemudian yang tidak, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Ya, keputusan terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapati dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Kemudian itu proses pengambilan keputusan ini sudah masuk sebenarnya materi lanjutan. Langsung saja ke bagian akhir, ya bahwasanya masalah itu timbul karena ketidaksesuaian antara realitas dengan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan. Jadi lebih tepatnya masalah itu akan terjadi ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu lebih kepada lahirnya masalah. Jadi ketika ada sesuatu yang lain kita inginkan, lain yang kita programkan dan lain yang kita dapatkan, itu biasanya yang menyebabkan terjadinya sebuah masalah. Jadi mungkin ini materi pengantar berkaitan dengan kedua materi kita, yaitu pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang kita kaji saat ini sebenarnya hanyalah untuk pembuka atau pengantar bagi apa namanya materi-materi yang akan kita sajikan pada beberapa hari ke depan. Jadi ini berpikir kritis itu ya nanti ketika disajikan materi ya silahkan jangan langsung diterima, itu perlu dianalisis, perlu dipelajari dulu apakah informasi-informasi yang diberikan termasuk dari dosen-dosen kita apakah benar. Itu tidak semestinya atau tidak seharusnya langsung diterima sekaligus. Tetapi kita juga diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian dan tentunya penilaiannya itu dilakukan setelah melakukan
apa namanya evaluasi. Jadi kita analisis, evaluasi, kemudian atau tidaknya itu ya tentu setelah kita meneliti sumber atau apa yang disampaikan sesuai dengan fakta atau tidak. Mungkin ini saya kembalikan kepada host Ibu Musakal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya ada sedikit yang dapat kita pahami, yang besok-besok atau ke depannya setelah pelatihan ini ya mahasiswa-mahasiswa kita lebih berani lagi untuk apa namanya menjadi seorang pemikir yang kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas presentasi materinya yang saya pikir ini sangat luar biasa, terutama untuk mahasiswa akhir dan juga mahasiswa yang masih muda juga semesternya. Ini mungkin lebih berpengaruh kepada teman-teman. Dan acara selanjutnya mungkin kita langsung ke tanya jawab. Silahkan mahasiswa mungkin ada kebingungannya dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan di dalam kampus mungkin dalam tugas-tugasnya, sehingga mungkin mau dikolaborasikan pertanyaannya dengan materi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Silahkan teman-teman, langsung saja. Ya, silakan. Baik, izin Bu, Pak. Ya, Silakan Mas. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Putra. Saya mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Khairiyah Mamuju. Eh, di sini yang ingin saya tanyakan, begini Pak, karena kan berpikir kritis ini pasti banyak yang menuai pro dan kontra di masing-masing individu ya. Nah, terkadang berpikir kritis juga dapat menyelesaikan masalah dengan baik atau malah sebaliknya. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak, bagaimana cara berpikir kritis ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengambilan keputusan penting sehingga berpikir kritis ini dapat berjalan dengan baik untuk menyelesaikan masalah begitu, Pak. Terima kasih. Baik, baik, baik. Baik Pak, bisa langsung dijawab juga boleh Pak? Mau langsung atau tampun dulu? Boleh Pak, langsung dijawab dulu. Nah, jadi baik, ada beberapa tahapan-tahapan eh, yang dapat kita lakukan sehingga berpikir kritis itu tidak menimbulkan pro dan kontra. Jadi semua problematika, semua permasalahan termasuk cara berpikir kita, itu juga memang melahirkan dua, pro dan kontra. Itu memang sudah menjadi kodrat ya, yang menjadi kodratinya memang seperti itu. Jadi ketika kita melakukan apa namanya tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku, kemudian komentar-komentar itu pasti melahirkan pro dan kontra. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa salah satu ciri khas berpikir kritis itu harus netral. Kapan tidak netral ini yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Jadi pertama itu tadi pastikan bahwa kita netral, tidak memihak kepada satu pihak atau tidak berpihak kepada masalah yang sedang muncul itu. Misalnya kalau permasalahan berkaitan dengan itu tadi apa namanya rencana untuk menurunkan anggota dewan yang semarak hari ini, ya kita pastikan dulu apa yang menjadi alasan-alasan para pendemo ini ingin melakukan itu. Kita jangan langsung setuju bahwa saya setuju DPRD dibubarkan atau DPR RI dibubarkan. Tapi cari dulu apa yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa itu demo. Apakah rasional? Nah, nanti kalau rasional dia sampaikan bahwa mahasiswa latar belakangi demonya itu seperti ini untuk menurunkan DPR RI dan itu memang ada landasannya. Kemudian kalau kita misalnya mengatakan bahwa saya tidak sepakat, tidak setuju dengan ide atau isu untuk pembubaran DPR RI. Itu juga kita harus sampaikan. Mengapa tidak setuju, mengapa setuju. Jadi intinya itu Aldi Putra, yang pertama sikapnya itu harus netral. Jadi jaga netralitasnya. Kalau netralitas ya tentunya keputusannya nanti tidak memihak kepada yang salah dan tidak memihak kepada yang benar. Ya nanti kan benar atau salahnya itu ya perspektif lagi, perspektif orang yang membaca atau melihat apa yang menjadi keputusan kita. Mungkin ini jawaban singkatnya itu harus bersifat netral. Ya, itu mungkin untuk Mas Aldi Putra terkait pertanyaannya.
Dan Bapak sudah menjelaskan cukup detail bahwa intinya adalah harus objektif. Ini bukan persoalan suka dan tidak suka, enak dan tidak enak, tetapi ini adalah persoalan keadilan. Sehingga kita tetap melihat situasinya secara objektif. Kira-kira seperti itu, Mas. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Silahkan. Tabe, saya Ibu. Ya, silahkan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nurhaliza, saya mahasiswi semester 6. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah benar-benar berpikir kritis, bukan hanya sekedar berpendapat biasa? Silahkan, Pak. Itu saja Bisa langsung di. pertanyaan. Terima Baik, kasih. pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya bahwa kita telah berpikir kritis dan tidak berpikir kritis. Di sini juga tadi sudah ada beberapa yang disampaikan dalam poin itu, bahwasanya berpikir kritis itu kita sudah melakukan eh, dengan cara yang benar atau cara yang baik. Yang pertama, identifikasi asumsi. Jadi kita yang pertama itu harus mengidentifikasi asumsi, menganalisis asumsi mendasar sesuai argumen atau pernyataan yang mempertanyakan validitasnya. Kemudian kita harus menganalisa informasi. Jadi identifikasi dulu apakah kita sudah memberikan asumsi yang tepat terkait dengan apa yang kita berikan kritis, berpikir kritis tadi itu ya. Pertama, identifikasi asumsi, kemudian yang kedua, menganalisis informasi. Apakah informasi-informasi yang telah kita dapatkan telah dianalisis sebelumnya, sebelum kita memberikan komentar-komentar. Ya, kemudian yang ketiga, tampilkan buktinya. Sudah ada bukti yang kita tampilkan bahwa itu tadi ketika setuju, apa yang menyebabkan Anda setuju, ketika tidak setuju, apa yang menyebabkan Anda tidak setuju. Jadi tampilkan buktinya kalau perlu sesuai dengan pasal sekian, bahwasanya saya setuju dengan tindakan ini karena melanggar misalnya, melanggar undang-undang nomor sekian atau PP nomor sekian tahun sekian. Sehingga kita setuju dengan itu. Bisa. Kemudian mempertimbangkan perspektif lain, ya, memberikan solusi alternatif. Ya. Misalnya kalau DPR RI tidak dibubarkan, kira-kira ada nggak solusinya? Ya, kalau bisa ya tampilkan itu. Karena berpikir kritis itu tadi pertama netral, kemudian objektif, apa yang dikritisi itu sesuai dengan objeknya, sehingga Ibu dikatakan bahwa memang ini telah berpikir kritis berkaitan dengan objek-objek yang eh, apa namanya sedang diperselisihkan. Jadi yang pertama tadi ada identifikasi asumsi, memberikan identifikasi asumsi-asumsi tadi itu. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi. Kita sudah melakukan analisis informasi, betul-betul menganalisis, mencari penyebab-penyebab apa yang melatar belakangi, kemudian apa namanya, kenapa sampai demikian. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi bukti, ya, memberikan bukti-bukti yang relevan, kemudian mempertimbangkan perspektif lain. Kemudian yang kelima itu identifikasi bias, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian berikan kesimpulan yang logis. Jadi ada 6 setidaknya ketika kita dikatakan sudah mampu berpikir kritis atau sudah berpikir kritis secara benar. Nah, itu tadi tidak asbun. Kalau bahasa Makassarnya itu tidak asal bunyi. Harus dengan asumsi-asumsi, harus dengan analisis-analisis. Kemudian ada alternatif permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi. Dan yang pertama tadi saya kembali lagi, netralitas harus dijaga. Ya, tidak ada memang niat untuk memihak kepada pendemo dan tidak memihak kepada DPR RI. Saya ambil contoh DPR RI hari ini karena memang lagi rame-rame ya hari ini. Saya lihat di berita-berita itu yang dibahas. Jadi hanya sebagai contoh. Mungkin itu Adinda Ica Nurhalisa. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu.
Mungkin itu tadi teman-teman pertanyaan kedua yang luar biasa kembali, saya pikir, dan juga penjelasan lebih lanjut dari Bapak juga mengurai lebih kritis terkait bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah berpikir kritis. Dan selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin berpartisipasi, mengkolaborasikan dengan pengalamannya selama di Ya, kampus betul. berkuliah. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, sebutkan Salam. nama. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada host dan moderator. Jadi, perkenalkan, nama saya Ikram. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Mamuju. Sedang menduduki di semester 4 Fakultas Hukum. Jadi pemateri yang pagi hari ini jelang siang sungguh luar biasa. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung saja pertanyaannya. Jadi mengenai tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh pemateri tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis adalah mampu mengolah dengan hafalan tersebut. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara mengasah dan membiasakan kemampuan berpikir kritis di tengah rasa apatis untuk berpikir? Kiranya hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh Dinda Ikram, sangat luar biasa. Bagaimana caranya mengolah cara berpikir kritis kita di tengah kondisi saat ini yang pemikiran kita sedang apatis istilahnya, sedang acuh tak acuh berkaitan dengan pemikiran ini. Jadi memang ada beberapa cara yang paling baik untuk mengasah agar kita mampu berpikir kritis. Jadi yang pertama itu memang harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Kalau kita saat ini sedang apatis, malas membaca, malas ini ya mungkin kita bisa dengan cara mendengarkan. Apalagi sekarang sudah ada HP, sudah ada media, sehingga kita kalau tidak mau membaca bisa mendengarkan berita-berita atau informasi-informasi yang ingin kita ketahui. Karena kadang memang seperti itu. Ada beberapa mahasiswa yang malas membaca, malas mendengar, dan malas hidup. Jadi Mas Ikram yang pertama itu ya memang harus banyak membaca. Kalau membaca dengan mata agak apatis, agak acuh tak acuh, silakan untuk banyak mendengarkan. Saya juga biasanya begitu. Nah, kalau malas membaca, saya biasanya membuka berita-berita di HP, kemudian saya dengarkan saja penjelasan-penjelasan para ahli berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi. Tetap lagi cara yang kedua itu lari lagi ke analisis. Jadi memang untuk menjadi pemikir kritis ini ya tidak terlepas dari itu tadi. Kritis, analisis. Ya. Jadi harus analisis lagi apa yang disampaikan ahli satu dengan ahli dua, adakah kesamaan, adakah perbedaan. Termasuk yang lagi marak saat ini ya terkait dengan ijazah palsu. Ya, kalau kita malas membaca, kita banyak mendengarkan penjelasan-penjelasan para ahli dari mana sih ketika ijazah itu dikatakan palsu, ijazah itu dikatakan asli, apa sih syarat-syarat di situ itu kan banyak dikemukakan para ahli. Jadi dari situ kita bisa menganalisis mana sih yang lebih dominan, mana sih yang lebih rasional penyampaiannya. Karena memang di situ kita melihat dari pakar-pakar hukum, dari pakar-pakar IT, ya ketika mengeluarkan argumen-argumennya, baik kita melihat dari YouTube, dari berita-berita di HP, nah itu kita nampak sekali. Ada yang argumennya rasional, ada yang argumennya tidak rasional sama sekali. Ya, sehingga kita bisa membedakan, kita bisa berpikir kritis itu ya, dan kita ke depannya lama-kelamaan bisa mengambil kesimpulan bahwa memang yang benar itu ya berkaitan dengan
pendapatnya si A. Kenapa? Karena lebih rasional. Ya, bukan lebih saya suka, bukan. Saya lebih dominan karena saya sama-sama NU dengan apa namanya hukumnya atau pakar hukumnya si Roy Suro CS. Saya lebih memilih dia ya karena saya misalnya sama-sama dari satu aliran atau satu golongan. Ya, tidak bisa seperti itu. Kita lihat dulu apa yang disampaikan. Mana yang lebih rasional antara kubu Jokowi dengan kubu Roy Suryo CS. Itu harus dianalisis. Kemudian setelah itu kita ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan kecil berkaitan dengan ini. Apakah betul ijazahnya asli ataukah ijazahnya benar? Kalau asli, ya juga. Kenapa tidak ada skripsi? Wajar nggak kalau skripsi 24 halaman? Sedangkan kita saja yang di kampus-kampus kecil, ya syaratnya minimal 60. Apalagi sekelas UGM, skripsinya cuma 20 halaman. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan kita sehingga bisa melahirkan itu tadi, bisa memunculkan rasa rasional dalam diri kita. Kemudian itu tadi ada lagi tambahannya, mengkaji setiap argumen-argumennya. Argumen ada yang menampilkan pasal, ada yang menampilkan fakta-fakta di lapangan seperti mantan rektor UGM yang mengatakan bahwa tidak pernah selesai karena hukumnya di bawah 2, sedangkan di bawah 2 itu ya rata-rata nilainya D. Nah, kita di sekolah kecil kan kalau ada nilai D itu tidak lulus. Nah, ini apa namanya beberapa langkah-langkah atau cara-cara kita untuk berpikir kritis sehingga tidak dapat menerima informasi begitu saja. Kemudian itu tadi mengembangkan apa namanya skeptisisme yang sehat ya. Jangan menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi pertimbangkan kemungkinan bahwa informasi tersebut mungkin salah atau tidak lengkap. Ini skeptisisme ini harus betul-betul apa namanya terhindar daripada mahasiswa, terutama dari Steve Alheria memuji ini jangan sampai memiliki sikap itu tadi skeptisisme. Sedikit-sedikit langsung terima benar atau salah, yang penting sudah keluar-keluar dulu. Nah, itu tidak boleh ya, seorang pemikir kritis itu harus jauh daripada sikap skeptisisme. Kemudian yang terakhir apa namanya banyak diskusi. Jadi perbanyak diskusi. Diskusi itu tidak dilarang. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ketika datang ke kampus tidak ada dosen ya diskusi saja, apa saja yang didiskusikan. Baik itu cara mengajar dosen, ya enggak apa-apa. Dosen juga jangan marah kalau dibicarakan atau didiskusikan oleh mahasiswanya. Cara mengajarnya, oh ini lebih mantap caranya ini daripada itu, enggak apa-apa. Justru itu menjadi masukan kita bagi seorang dosen. Jangan takut dikritisi mahasiswa. Saya semakin dikritisi semakin senang. Karena dari situlah kita belajar memperbaiki cara mengajar kita, cara menyampaikan materi, kemudian cara berpenampilan dan lain-lain. Jadi itu tadi harus banyak-banyak diskusi. Jadi Nanda Ikram itu perbanyak diskusi dengan teman-teman. Nah, walaupun istilahnya kita berbeda pendapat, misalnya kalau perlu ya bikin kubu, siapa yang mendukung pembubaran DPR RI. Nah, siapa yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa alasanmu kamu setuju? Apa alasanmu tidak setuju? Ya, biasanya kita angkat isu-isu itu di dalam kelas, sehingga dosen itu hanya mengamati. Dan dosen juga jangan membenarkan bahwa saya membenarkan kubu yang mendukung pembubaran DPR RI. Nah, jangan juga membenarkan kubu yang apa namanya kubu sebelah. Jadi harus netral di situ. Nah, hanya untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Nah, itu tidak lepas daripada itu tadi ada kurang lebih 8 cara-cara ya untuk melatih. Yang paling penting itu, yang paling terakhir, nah itu tadi jangan skeptisisme, jangan menerima informasi secara mentah-mentah sebelum dilakukan analisis. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi perbanyak diskusi. Permasalahan apa saja ya perbanyak diskusi, karena itu akan melatih kemampuan kita untuk berpikir. Karena kadang kalau naik emosi itu susah untuk berpikir. Tapi kalau kita emosi kemudian sudah bisa berpikir dengan sehat, berarti itu tanda-tanda mahasiswa yang apa namanya yang sudah sukses, ya sudah betul-betul menjadi mahasiswa. Ya, tapi ketika emosi yang dikeluarkan otot, ya bukan pikiran, bukan otak, berarti mahasiswa itu masih perlu banyak-banyak belajar lagi. Tapi karena mahasiswa ketika di debat, ketika emosi, ya yang main adalah otaknya, nah itu sudah ciri mahasiswa yang
berhasil? Mungkin ini Ibu Musakal dan Adinda Ikram. Bagus sekali pertanyaannya. Terima Ya, kasih, Pak. itu mungkin tadi Mas Ikram sedikit jawaban dari Bapak yang luar biasa. Saya menangkap pertama itu harus banyak membaca, teman-teman. Itu satu hal yang perlu ditekankan dan Bapak juga menekankan itu harus banyak membaca. Saya mengerti bahwa apa bahwa kemajuan teknologi sekarang kita bisa searching saja, nggak usah berpikir, langsung masukkan pengertiannya, masukkan kata kuncinya. Kami mengerti itu, teman-teman. Tapi persoalannya adalah perlu banyak membaca seperti apa yang dijelaskan Bapak tadi, bahwa ada persoalan orang juga malas hidup. Kita skeptis begitu, sehingga kata Descartes, ya persoalan skeptis yang dialami manusia itu bukan hanya diskeptis terus, tapi kita mencoba mengupdate kemampuan tas, seperti apa yang dikatakan Bapak, bahwa silahkan menganalisis informasinya, jangan mudah mempercayai hoax, banyak hoax sekarang, teman-teman. Itu mungkin teman-teman lebih mudahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada yang ingin berpartisipasi kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, namanya dan semesternya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan berpikir kritis yang benar dengan berpikir kritis yang salah? Apa itu saja, Mas Arif? Ya. Ya, Siapa iya, tadi Muhammad Arif ya? Silakan Bapak, boleh langsung. Ya, Iya, jadi Muhammad baik. Arif. Adinda Muhammad Arif, bagus juga pertanyaannya ini mirip-mirip tadi dengan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Ica Nur Alisa kalau nggak salah. Jadi bagaimana cara membedakan cara berpikir kritis yang benar atau cara berpikir kita masih salah. Jadi yang pertama berbasis pada bukti. Berbasis pada bukti. Nah, itu kalau memang kita berpikir kemudian tanpa bukti, itu apa namanya masih belum diakui keakuratan bahwa kita sudah berpikir kritis. Jadi salah satu di antaranya itu adalah bukti yang betul-betul valid. Bukti yang kita apa namanya berikan itu valid dan dapat dipercaya. Jadi kalau kita memberikan sebuah statement, itu harus itu tadi disampaikan bahwasanya perlu memang ada bukti. Dan buktinya itu harus valid dan bisa dipercaya. Kemudian yang kedua objektif. Ya, objektif. Ya, berpikir kritis yang benar, berusaha untuk objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias atau emosi. Ya, jadi berpikir kritis itu yang pertama harus objektif, tidak dipengaruhi emosi dan bias. Nah, itu dua. Kemudian yang ketiga, analitis. Nah, ini analitis. Bahwa berpikir kritis yang benar melibatkan analisis yang mendalam dan pemecahan masalah yang sistematis. Selain mendalam, itu harus sistematis. Jadi analitis, cara berpikirnya itu harus mendalam, harus sistematis, tersusun dengan rapi. Kemudian yang keempat, terbuka. Ya. Terbuka dalam artian berpikir kritis yang benar adalah terbuka terhadap perspektif dan ide baru. Kemudian yang kelima itu logis, ya berpikir kritis yang benar menggunakan logika yang tepat untuk membuat kesimpulan. Ya ini tanda membedakan cara berpikir yang benar, cara berpikir kritis yang benar. Adapun cara berpikir kritis yang tidak benar, salah satu tandanya yang pertama berbasis pada asumsi. Ya menurut ini, menurut pendapat ini, saya melihat kondisi-kondisi ini tanpa bukti, ya cuma mengeluarkan asumsi bahwa tidak benar apa yang dikatakan si ini karena apa namanya menurut saya, terutama dalam mimpi saya,
bahwa saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh misalnya teman saya karena apa namanya tidak sesuai dengan pemahaman saya. Jadi itu hanya asumsi-asumsi, bukan berbasis dengan data. Kemudian dia subjektif, tidak objektif. Kalau subjektif itu dalam artian berpikir kritis dan salah dipengaruhi oleh bias atau emosi. Dia subjektif, ya, membenarkan segala hal karena misalnya debat, diskusi salah, kalah sehingga dia melakukan apa namanya segala cara untuk membenarkan dirinya. Walaupun jelas-jelas dia sudah kalah dalam teori, kemudian fakta yang disampaikan teman-teman itu sudah benar, tapi kita masih menyalahkan. Kenapa? Karena itu tadi dipengaruhi oleh emosi emosional. Ya, sehingga yang berpikir kritis itu tidak boleh subjektif, tapi harus objektif. Kalau memang apa yang dikatakan teman benar, ya itu yang benar. Jangan egois istilahnya, karena emosi kita harus tetap mengatakan bahwa tetap salah. Saya yang harus benar, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat tertutup. Ya, kalau cara berpikir kritis itu harus terbuka. Kalau kebalikannya yang tidak kritis itu dia tertutup. Tertutup dalam artian apa namanya? Pokoknya tidak mau menerima argumen-argumen. Pokoknya kalau sudah salah ya salah, tidak ada lagi jalan yang lain. Biar apa yang kamu sampaikan, baik ayat, baik hadis. Kalau menurut saya sudah salah ya salah, itu tertutup namanya. Padahal berpikir kritis itu harus terbuka. Silakan kalau ada argumen bahwa saya salah, ya saya akan perbaiki. Kalau tidak berpikir kritis ya tidak seperti itu. Kalau saya sudah lakukan benar atau salah ya itu urusan saya. Tidak ada lagi yang bisa merubah. Ya salah ya salah. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir emosional. Ya, berpikir kritis ini yang salah dipengaruhi oleh emosional yang kuat dan tidak menggunakan logika yang tepat. Ya, jadi ini ada kaitannya semua. Yang pertama itu ya asumsi, kemudian ada tertutup, kemudian berpikirnya sempit, kemudian emosional. Nah, itu tidak boleh semua itu karena itu akan melahirkan apa namanya pemikiran yang tidak kritis. Kemudian cara membedakannya, yang pertama itu perhatikan sumber informasinya. Apakah sumber informasinya digunakan valid atau dapat dipercaya. Kemudian yang kedua evaluasi argumen. Apakah argumennya kuat, kemudian disajikan sesuai dengan bukti yang valid. Kemudian yang ketiga pertimbangkan perspektif lain. Apakah ada perspektif lain. Kemudian yang keempat gunakan logika. Ya, ketika tidak masuk logika, tidak sesuai dengan akal itu bisa saja apa namanya cara berpikirnya kurang tidak kritis atau belum benar. Kemudian refleksikan diri sendiri. Ya, bisa saja kita menganggap salah apa yang disampaikan oleh misalnya ibu moderator, tetapi sebenarnya yang salah bukan ibu moderator, tetapi kita yang belum menangkap apa yang disampaikan oleh ibu moderator karena keterbatasan informasi yang kita ketahui saat ini. Jadi itu tadi saya perkuat lagi kembali beberapa cara untuk mengetahui atau tanda-tanda mengetahui apakah kita sudah berpikir kritis atau belum. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama itu pemikirannya harus objektif, ya bukan subjektif. Kemudian dia terbuka, bukan tertutup. Kemudian berbasis pada asumsi, itu yang salah. Harusnya berbasis pada bukti atau data yang valid dan bisa dipercaya atau rasional. Mungkin ini Ibu host, terima kasih. Sudah 4 ini. Silakan. Pak Muhammad Arif ya, Dinda Muhammad Arif. Baik, baik, itu mungkin untuk saya jawaban beliau. Saya sebenarnya sangat tertarik begitu untuk mungkin kalau Bapak apa narasumber hadir mungkin langsung di Mamuju, saya tertarik untuk berdiskusi langsung, apalagi dengan beberapa jawaban-jawaban yang menurut saya ya itu lebih menarik. Kata beliau tadi ada logika, kemudian menyertakan bukti, analisis. Intinya adalah kita tidak baper. Ya. Sedikit-sedikit dikritik, ini apa ini? Saya tidak suka. Makanya tadi ada pertanyaan kedua yang ditekankan bahwa ini bukan persoalan suka atau tidak suka, teman-teman. Karena dunia bukan milik semua orang begitu. Bukan hanya milik kita saja, maaf, bukan hanya milik kita saja. Tapi ada banyak pendapat dan perspektif.
Sehingga mari teman-teman kita coba untuk meningkatkan daya kritis. Begitu. Saya ingin mengutip beberapa kata Pak Rocky Gerung yang mengatakan dalam sebuah wawancaranya, mungkin kira-kira beliau mengatakan bahwa ijazah itu bukan menandakan orang pernah berpikir, tetapi ijazah itu hanya menandakan Anda pernah kuliah. Sehingga mungkin apa yang dijelaskan tentang berpikir kritis itu mari kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga nantinya kalau diterapkan lagi di kuliah itu lebih ngejreng gitu. Gitu kira-kira. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain semakin menarik kayaknya ini. Saya tertarik ini juga nih dengan paparannya Pak Dokter Sampara. Boleh Ibu Musakal? Ketua, silakan. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab. Bapak. Terima kasih Ibu Musakal atas kesempatannya. Tentu saya menyimak dari awal paparan baik dari Ibu Musakal yang mendeliver dengan baik, memperkenalkan narasumber kita dan juga paparan dari narasumber kita yang hampir 1 jam memberikan paparan dan itu saya betul-betul eh, senang rasanya mendapatkan insight baru dari sahabat kolega Bapak Dr. Sampara. Dan juga tentu kebanggaan saya kepada seluruh mahasiswa atas partisipasinya yang luar biasa. Tentu saya juga menyimak pertanyaan-pertanyaan kritisnya dan diskusi yang menarik tadi semakin hidup di sesi-sesi akhir dari pertemuan kita. Di sini saya tergelit sempat kepikiran tadi ini. eh Apakah memang dalam berpikir kritis ini eh, kita bebas nilai, kita bebas dari nilai-nilai, ikatan nilai-nilai, ataukah memang ada batasan-batasan nilai yang menjadi rambu-rambu kita dalam berpikir kritis atau sederhananya apakah eh, dalam berpikir kritis ini ada etika yang harus kita junjung atau seperti apa itu? Menarik sekali tadi saya mencoba terus menelaah setiap hasil diskusi pertanyaan dan memunculkan saya sedikit tadi tergelitik untuk mau tahu apakah dalam berpikir kritis ini ada ruang untuk nilai-nilai tertentu atau ada ruang untuk apa namanya etika dalam berpikir kritis. Atau memang tidak sama sekali kita seperti pokoknya tidak usah kalau bahasa apakah itu etika dimasuk dalam kategori baper atau seperti apa itu tentu untuk persoalan eh, eh, keseharian itu memang bagaimana ya eh, kadang-kadang kita itu sebagai manusia eh, sedikit dalam mengambil keputusan itu terkadang dipengaruhi oleh pikiran emosional sehingga sedikit menutup memberikan apa menyamarkan apa analisa kritis dari apa yang ingin kita putuskan. Nah, itu saja mungkin kalau dari saya tadi. Terima kasih banyak. Saya menyimak betul ini eh, pertemuan kita di sesi pertama ini. Terima kasih Bu Musakal dan sebelumnya Pak Dokter Sampara. Ya, silakan Bapak. Luar Boleh. biasa pertanyaan daripada Pak Ketua kita ini. Jadi memang apa namanya berpikir kritis ini ya bukan berarti tidak ada batasannya. Jadi ada juga nilai batasan bagaimana caranya dalam berpikir kritis ini yang memang perlu dipertimbangkan. Jadi keterbatasan-keterbatasan ini yang ketiga kita tidak memiliki yang pertama pengetahuan di dalamnya terkait dengan isu yang sementara dikaji, yaitu jangan berkomentar karena kalau salah satu batasan nilai dalam berpikir kritis itu yang pertama harus diperhatikan itu kita hormati sama-sama yaitu keterbatasan pengetahuan. Nah, ini yang paling penting. Keterbatasan pengetahuan ini dalam artian berpikir kritis itu memerlukan pengetahuan yang cukup tentang topik yang dibahas. Ya, jika pengetahuan Anda tentang topik tersebut terbatas, maka kemampuan berpikir kritis Anda juga akan terbatas.
Ini yang paling pertama ini. Jadi keterbatasan pengetahuan, kalau memang kita tidak ada pengetahuan tentang itu, maka istilahnya tentulah kita eh, apa namanya tidak terlalu memahami topik yang dikaji, tentu kita terbatas dalam berpikir kritis. Itu yang kedua ya. Yang pertama. Yang kedua, eh, keterbatasan waktu dan sumber daya. Ya, karena berpikir kritis ini memerlukan analisis, kemudian memerlukan sumber daya yang cukup, ya, untuk menganalisis informasi dalam membuat keputusan, ya, sehingga dia membutuhkan waktu dan sumber daya yang betul-betul tepat atau sesuai. Jika waktu dan sumber daya terbatas, maka kemampuan berpikir kritis Anda atau kemampuan berpikir kita akan sangat terbatas. Jadi ketika akan melakukan atau mengambil suatu keputusan, ya perlu diperhatikan dua hal ini. Pertama, analisis dulu baik-baik bagaimana dampaknya kepada mahasiswa. Ya, jangan hanya memperhatikan keuntungannya buat institusi misalnya, tanpa memperhatikan misalnya ingin menaikkan SPP-nya mahasiswa. Ya, itu harus betul-betul memperhatikan itu tadi. Analisis dulu baik-baik. Apakah dengan menaikkan SPP mahasiswa sanggup untuk membayar, kemudian setelah menaikkan kira-kira bagaimana dampaknya? Karena banyak kampus hancur gara-gara ini. Banyak mahasiswa termasuk di kampus kami ya bukan ini karena kadang menaikkan SPP secara spontan di tengah jalan sehingga banyak membuat mahasiswa itu minatnya berkurang. Yang awal-awalnya sangat semangat di akhir-akhir atau di tengah perjalanan ternyata semangatnya semakin memudar. Itu tadi karena kurangnya analisis. Jadi kami sempat sampaikan tapi apa yang disampaikan tidak diperhatikan. Nah, ini juga banyak terjadi di kampus lain bukan hanya di kampus kami sehingga betul-betul apalagi Pak Ketua ini ketika ingin mengambil suatu keputusan ya perhatikan dulu itu cari sumber daya yang bisa membantu memikirkan ini. Kira-kira kalau kita lakukan ini apa yang akan terjadi, kemudian bagaimana kira-kira dampaknya baik terhadap mahasiswa, ya kemungkinan nanti apa gejolak-gejolak yang akan terjadi. Kemudian jangan berbasis pada emosi dan perasaan. Misalnya karena mahasiswa itu menjelek-jelekkan kita, mengupload berita-berita yang jelek tentang kita, jangan langsung di DO. Pada waktu emosi kita langsung keluarkan keputusan, saya memberhentikan saudara ini karena telah menghina saya secara terang-terangan di media sosial atau secara langsung di depan umum misalnya. Nah, itu masih emosi istilahnya. Jadi apa namanya? Jangan terbawa emosi dan perasaan. Karena berpikir kritis itu memerlukan kemampuan untuk mengolah emosi dan perasaan yang mungkin mempengaruhi pemikiran kita. Jadi tidak selalu mudah untuk mengolah emosi atau mengelola emosi dan perasaan tersebut. Jadi jangan karena tadi dikatakan oleh host kita yang sangat luar biasa, misalkan jangan sedikit-sedikit baper. Jangan sedikit-sedikit apatis mengatakan hanya kita lah yang benar, yang lain salah. Ya. Jadi ketika dalam keadaan emosi, ya itu jangan dulu membuat keputusan karena itu pasti berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Kemudian keterbatasan kemampuan kognitif. Ini yang sangat penting juga karena berpikir kritis itu memerlukan kemampuan yang kognitif yang cukup untuk menganalisa informasi dan membuat keputusan. Jika kemampuan kognitif terbatas, maka kemampuan berpikir kita juga pasti terbatas. Jadi ini sangat perlu diperhatikan sekali dalam berpikir kritis, kan ini juga menjadi batasan-batasan. Dalam artian batasannya itu ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu yang sedang ini, ya jangan komentar. Nah, itu maksudnya itu batasannya. Kemudian ketika kita tidak punya waktu dan tidak punya sumber daya untuk menganalisis, ya jangan komentar. Nah, karena pasti ya hasilnya itu tadi, datanya pasti tidak valid. Kemudian apabila kita emosi dan dipenuhi dengan perasaan yang kurang baik, ya jangan membuat komentar atau mengomentari sesuatu karena pasti itu tadi misalnya guru kita yang diberikan kritikan yang sangat pedas. Ya tentu sebagai murid karena ada ikatan emosional ya kita pasti membela-bela guru kita. Ya kadang kita tidak memperhatikan apakah guru kita salah atau benar. Yang penting karena dia guru kita ya wajib kita bela. Nah itu maksudnya itu ikatan emosional. Nah sehingga apa namanya batasan-batasan dalam berpikir kritis itu memang ya, ada. Sehingga ini yang perlu di apa namanya diantisipasi dengan cara ya tentunya kalau memang tidak punya kemampuan yang cukup
ya silakan ditambah kemampuannya dengan banyak membaca, dengan banyak apa namanya share informasi. Ya, misalnya lagi apa namanya eh, jangan sedikit-sedikit menjustis, ya, jangan sedikit-sedikit menjustis, sedikit-sedikit justifikasi bahwa orang ini karena sering kritik saya kita benci. Makanya Rocky Gerung kan seperti itu. Kalau mungkin yang paling banyak musuhnya di Indonesia ini ya Bapak Rocky Gerung. Mengapa? Karena hampir semua pejabat-pejabat itu dikritisi. Ya, tetapi ya Alhamdulillah karena banyak pejabat-pejabat kita juga yang latar pendidikannya bukan kaleng-kaleng, ya sehingga menganggap bahwa kritis itu wajar. Walaupun ada sebagian yang tidak mau menerima kritis. Ya, jadi itu Pak Ketua ya, ini juga buat saya pribadi sebenarnya bahwa ketika emosi ya jangan mengambil keputusan dulu, biarkan dulu tenang-tenang. Jadi mungkin itu, tapi sebenarnya yang lebih paham jawabannya ini adalah penanya itu sendiri, Bapak Abu Rizal Akbar ini, karena beliau ya hampir setiap hari ikut seminar internasional, yang kadang juga saya kewalahan untuk ikut mengikuti semua seminar-seminar yang dibuat Prof. Ismail Weki karena memang sangat padat, hampir siang, malam, sore, kalau mau diikuti semua ya itu sangat luar biasa dan saya lihat setiap ada kegiatan yang ikut berpartisipasi itu ya Pak Ketua ini bahwa Bapak Abu Rizal Akbar ini sangat luar biasa. Jadi mungkin yang lebih paham jawabannya ya tentulah penanya itu sendiri. Mungkin ini Ibu. Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Ini cukup luar biasa antara kolaborasi ya Pak. Gitu. Oke teman-teman, ini mungkin pertanyaan terakhir teman-teman. Sebagai bonus, silahkan teman-teman terakhir penanyanya sebelum kita. Ya, silahkan Mbak, sebutkan nama dan juga semesternya. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Sabila Ismail. Saya saya mahasiswa dari STIT Al Khairiyah semester 4. Saya ingin bertanya Bapak, tadi saya menyimpulkan Bapak bilang salah satu cara berpikir kritis dengan baik itu adalah menerima banyak informasi. Di sini saya ingin membahas konteks aksi demo, di mana tadi saya menyimpulkan bahwa salah satunya itu menganalisis apakah informasi yang didapat konsisten, yang kedua mengevaluasi di mana mana yang berdasarkan fakta dan mana yang sekedar opini. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak jika mahasiswa sudah banyak mendengarkan pendapat dan membaca berbagai sumber tentang aksi demo ini? Terus langkah apa yang harus kami lakukan dengan berpikir kritis agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi kita mampu menghasilkan sikap dan keputusan yang matang. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Ya, silakan Bapak, boleh langsung dijawab. Jadi baik, Alhamdulillah luar biasa lagi ini ya karena melihat fakta bahwasanya memang seorang yang berpikir kritis itu harus berdasarkan data dan fakta yang valid, fakta dan data yang valid. Sehingga bagaimana harusnya kita bersikap ketika kita melihat teman-teman kita yang sementara aksi eh, istilahnya saat ini aksi dalam rangka kita juga belum tahu pasti apa-apa yang menjadi isu besar, apakah memang menginginkan penggulingan atau pemberhentian penutupan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau apa itu belum kita pahami. Sehingga dari itu ya jangan kita terlebih dahulu mengambil keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang itu tadi kita belum melakukan analisis terkait dengan itu. Jadi ya, kemudian kita nanti pelajari betul-betul apa yang pasti dia sudah melakukan evaluasi-evaluasi atau analisis terlebih dahulu karena mungkin apa namanya memang ketika ada isu kemarin itu ya penaikan gaji anggota DPR RI ya dari situ mereka sudah mengambil langkah-langkah menganalisis apakah benar apakah tidak bertentangan dengan hukum dan lain-lain ya sehingga melakukan aksi pada hari ini. Nah, berbeda dengan kita yang jauh dari sana belum tahu pasti apa yang menjadi landasan terbesar aksi hari ini.
Sehingga yang pertama kita perhatikan baik-baik, nanti kalau memang mau mengeluarkan pendapat, silakan dianalisis dulu. Analisis ya dengan cara itu tadi berpikir kritis, dengan memperhatikan harus objektif, tidak memihak kepada mahasiswa, tidak memihak kepada pemerintah. Kemudian itu tadi banyak baca referensi-referensi. Ya, silakan kalau tidak mampu membaca, menyimpulkan referensi-referensi, ya bisa menyimak nanti pendapat-pendapat para ahli. Dari pendapat-pendapat para ahli itu yang komentar pakar hukum, pakar sosiologi, pakar apa, ya kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada penjelasan mereka. Nah, jadi itu jangan istilahnya kita hanya ikut-ikutan, tidak jelas apa yang kita mau suarakan. Nah, karena itu yang banyak kemarin, kenapa demo-demo itu hampir tidak berhasil, karena apa yang menjadi aspirasi itu yang mengetahui hanya sebagian kecil. Ya mungkin dari 10 orang hanya 1 orang yang paham apa yang menjadi aspirasi aksi itu, sehingga ketika ditanya, ya begitu kita banyak melihat mahasiswa yang plongo-plongo, tidak tahu ditanya apa tujuannya aksi hari ini, ya dia tidak tahu. Ya, sehingga apa yang menjadi aspirasi itu tidak terkabul atau tidak tersampaikan. Coba kalau memang semua mahasiswa paham apa yang menjadi aspirasinya, setelah melakukan analisis, setelah mengambil kesimpulan-kesimpulan bahwa ini memang baik, semuanya satu suara, ya saya rasa itu lebih mudah mendapatkan apresiasi atau mendapatkan jawaban-jawaban atas aksi-aksi yang ia lakukan pada hari ini. Jadi itu Nanda Ilsa Sabila Ismail, pertanyaannya juga bagus ya. Mungkin sudah siap-siap mau demo juga ini. Jadi pelajari dulu baik-baik, jangan kita hanya ikut-ikutan, kemana angin berhembus ke situ arah kita ya jangan. Kemana arus menderus ya ke situ arah kita ya tidak. Perhatikan dulu baik-baik, pelajari. Kan kita adalah aktivis, kita adalah mahasiswa. Ya mahasiswa itu yang ada kata mahanya berarti itu tadi mendahulukan sifat rasional, objektivitas, dan tentu validitas apa-apa yang kita sampaikan itu lebih di masyarakat, sehingga apa namanya kita harus betul-betul mengasah keterampilan berpikir kritis kita. Ya, jadi itu Nanda Elsa Sabila Ismail berkaitan dengan pertanyaannya itu, tunggu dulu. Kalau kita belum punya kemampuan untuk itu, belum menganalisis, ya jangan bertindak, jangan beraksi atau jangan mengeluarkan statement. Silakan, mungkin itu Ibu host yang sangat luar biasa, mungkin bisa ditambahkan apa yang menjadi pertanyaan di Ibu Elsa Sabila ini atau Nanda Elsa Sabila Ismail ini. Baik Bapak, wah terima kasih banyak Bapak, ini menurutku luar biasa ya, secara subjektif saya menyimak, ini perlu perbincangan yang panjang seperti itu teman-teman, tapi kita dibatasi oleh waktu dan mungkin sekitar 10 menit lagi kita akan sudahi kelas kita teman-teman. Tapi sebelumnya Bapak mohon izin, saya mungkin ingin meminta nasihatnya untuk saya sendiri dan juga teman-teman mahasiswa, kurang lebih 41 semuanya ya, untuk kita yang berada di Zoom ini. Nasihat apa kira-kira Pak yang bisa diberikan kepada kita terkait materi ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu nasihat saya secara pribadi, sebenarnya nasihat ini untuk saya juga. Tidak terlepas daripada materi kita, untuk menjadi pemikir yang kritis, yang pertama harus kembali ke perpustakaan. Jangan sampai perpustakaan kita kosong, hanya dihuni oleh laba-laba dan lain-lain sebagainya, cicak-cicak yang tak berbunyi. Ya, kalau bisa ya kita kembali ke perpustakaan. Mahasiswa itu ciri khasnya memang pembaca. Kapan mahasiswa itu banyak membaca ya sesuai dengan teori dulu-dulu itu bahwa buku adalah jendela dunia. Ya, sehingga langkah yang pertama itu kita harus memberikan motivasi kepada pribadi kita masing-masing untuk kembali ke perpustakaan membaca buku-buku. Hampir sekarang jarang sekali mahasiswa yang meminjam buku, ya, dan lebih senang untuk berinteraksi lewat media sosial, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Itu kita yang pertama adalah kembali ke perpustakaan, perbanyak membaca. Yang kedua, untuk kita sendiri ya memang di usia-usia kita saat ini, terutama usia Nanda mahasiswa kita saat ini yang beranjak antara 18 tahun sampai 35 tahun, itu masa-masa kritisnya mereka. Ya, sehingga emosionalnya juga ya masih belum bisa dikendalikan.
termasuk kita yang dosen-dosen ini yang umur 30 belum 40 tahun itu masa-masa kritisnya kita. Jadi kadang apa yang kita saksikan itu kadang kita mengkritisi secara langsung. Walaupun kadang kita belum paham betul apakah yang kita kritisi ini kita pahami atau tidak. Jadi yang kedua itu kita harus betul-betul mengasah diri kita untuk melatih kecerdasan emosional kita ini. Kemudian berikutnya, alhamdulillah karena mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini sangat dimanjakan dengan adanya bantuan KIP kuliah, ya. Sehingga justru dengan adanya pemanjaan dari pemerintah ini, karena kita tidak usah lagi berjuang untuk mencari pembayaran tiap semesternya, bahkan biaya hidup, sehingga itu perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, sangat berbeda mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Abu Rizal Akbar bagaimana caranya dia sama Ibu Musakal ini, bagaimana kita dulu berjuang untuk membayar studi kita sehingga bisa kuliah. Tidak ada yang namanya beasiswa, sehingga ya saya pribadi ya kadang apa namanya Senin sampai Kamis itu kadang kerja bangunan, Jumat Sabtu saya kembali lagi ke kampus untuk kuliah. Kadang waktu S1 itu libur semester saya manfaatkan untuk kerja itu, membantu jadi buru-buru tukan. Nanti setelah sebulan libur terkumpul pembayaran semester, lanjut lagi tinggal di asrama. Sampai S2 saya seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang anak-anak kita atau adik-adik kita ini ada bantuan beasiswa. Yang beasiswanya itu banyak, ada KIP kuliah, ada beasiswa tahfiz, beasiswa lain-lain, sehingga sangat terbantukan dengan itu. Jadi sekiranya karena sudah dimanjakan seperti ini, jangan sampai pemanjaan itu membuat kita betul-betul manja. Ya, jangan sampai pemanjaan dari pemerintah ini tujuannya bukan menjadikan kita semakin manja, tetapi sebenarnya menjadi motivasi agar kita lebih giat belajar. Nggak usah lagi pikirkan masalah pembayaran. Kalian hanya ditugaskan untuk belajar, belajar, dan belajar. Nah, itu mungkin nasihat-nasihat pribadi buat saya pribadi dan tentunya buat kita semua ya terkait dengan materi berpikir kritis ini. Tiada lain tiada bukan harus banyak membaca. Kemudian itu tadi kita masih usia emosionalnya sangat tinggi, ini perlu diperbaiki, ditata sedikit demi sedikit. Jangan sampai ketika emosi mulut kita terbuka. Ya sebisa mungkin kalau kita emosi mulut ditutup. Karena insya Allah dengan mulut tertutup, ya itu salah satu cara yang paling tepat untuk mengendalikan emosi. Ketika emosi ya mulut biasanya banyak berkata-kata, terutama perempuan. Ya, ketika emosi ya semua yang tidak dapat diingat itu muncul semua. Ya, sehingga berakibat fatal. Tapi ketika kita bisa mengunci mulut ketika emosi, insya Allah itu akan menjadi kendali terbaik buat kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan besok-besok saya ada kesempatan berkunjung, ada kegiatan-kegiatan di Mamuju sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, dan tentunya kita akan berdiskusi-diskusi ya, seperti pada hari ini, tapi mungkin dalam suasana yang berbeda. Karena biasanya kalau saya diskusi-diskusi seperti ini itu biasanya dibarengi dengan permainan-permainan. Cuman memang ini keterbatasan, salah satu terbatasnya apa namanya pembelajaran atau diskusi lewat Zoom itu tadi praktek-praktek atau permainan-permainan itu tidak bisa diterapkan. Nah, jadi mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya Pak Abu Rizal Akbar dan Ibu Musakal yang telah menemani saya dan mahasiswa-mahasiswa yang kurang lebih hampir 2 jam ini kita bersama. Ya, mudah-mudahan ada yang dapat kita petik, minimal kita termotivasi kembali untuk banyak belajar. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas nasihat-nasihat dan masukannya. Tolong teman-teman banyak membaca, begitu intinya. Tolong banyak membaca. Pinjam buku, jangan dijadikan bantal. Tolong dibaca teman-teman. Itu kira-kira teman-teman. Dan sebagai sebuah kesimpulan teman-teman penutup, yang pertama berpikir kritis dan pemecahan masalah sebenarnya kita untuk mampu atau berkemampuan reflektif, dan juga independen. Artinya kita mempunyai kemandirian dalam berpikir. Ketika misalnya ada aksi demo, mengambil tindakan ikut demo silahkan, tapi kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan itu memang ada pengetahuannya.
Jadi bukan persoalan aktualnya, tetapi persoalan alasannya. Alasan teman-teman itu apa? Itu kemudian yang kata saya ikut mengutip dari buku Pendidikan Kaum Tertindas dari Bapak Freire, bahwa kata beliau sebenarnya dalam pendidikan itu kita perlu meningkatkan daya kritis. Jadi pendidikan itu bukan menghafal teman-teman, tetapi bagaimana kita mengasah cara kita berpikir dalam realitas ini, memberi nilai kehidupan kita. Jadi manusia bukan hanya makan dan tidur, tetapi kita mencoba untuk memikirkan dunia ini, kira-kira begitu teman-teman. Mungkin itu teman-teman untuk menutup pertemuan kita, short course kita pada pagi sampai siang hari ini. Untuk kekurangannya saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini, dan juga Bapak Abu Rizal Akbar, terima kasih, dan teman-teman mahasiswa, tak lupa untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sudah bisa undur diri.